Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriani Ridho Pertama, kelas 1G semester 1, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Riau Islam Riau. Video ini adalah tugas keterampilan berbicara. Mata kuliah ini dilampu oleh Dr. Yuliawan SPD MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari bermain game. Anak-anak cenderung menyukai hal ini, hal yang menyenangkan termasuk main video game. Hal itu membuat anak-anak seringkali menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, bahkan sampai kecanduan. Sebenarnya boleh saja jika membiarkan si kecil sesekali bermain game untuk mengisi waktu luang. Namun ini bisa menjadi memicu dampak yang tidak baik jika dilakukan oleh terlalu sering. Nyatanya ada beberapa dampak yang bisa muncul akibat anak-anak sering bermain game, termasuk dampak kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kebiasaan menghabiskan waktu bermain game bisa membuat si kecil mengalami kecanduan yang ditandai dengan merasa gelisah dan mudah marah apabila tidak diizinkan bermain, susah berhenti main game, tidak peduli dengan orang sekitar, hingga muncul gejala penyakit seperti migrain atau mata lelah. Dampak keseringan main game yaitu terlalu sering bermain game apabila sampai membuat anak-anak tidak melakukan aktivitas lain bisa memicu beragam dampak buruk. Di antaranya: 1. Kesehatan mata terganggu. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama saat bermain game otomatis akan membuat kesehatan mata anak menjadi menurun. Mata menjadi lelah, minus bertambah sampai kerusakan saraf. 2. Gangguan motorik. Hanya duduk bermain game saja seharian juga membuat jadi kurang banyak bergerak. Akibatnya kelamaan kemampuan motorik si kecil akan menurun sehingga pertumbuhan badannya jadi tidak maksimal dan akan mengalami obesitas. 3. Nyeri sendi saat bermain game tanpa sadar duduk membungkuk atau tiran. Posisi duduk ini bukanlah posisi yang duduk yang sehat. Jika anak duduk dalam posisi yang salah terlalu lama, membuat otot-ototnya terasa kaku dan nyeri sendi. 4. Menurunkan tingkat konsentrasi anak. Menurut penelitian, kecanduan bermain game bisa mengalami gangguan konsentrasi ketika anak bersenang bermain game. Akan terjadi perubahan pada struktur dendri sel-sel dalam otaknya. Hal ini mengakibatkan konsentrasi anak, namun sehingga ia muncul lupa dan gagal fokus. Paparan radiasi dari perangkat elektronik juga bisa melemahkan konsentrasi anak. 5. Kurang bersosialisasi. Para remaja yang kecanduan bermain game biasanya akan mudah memilih bermain komputer di rumah daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Akibatnya anak akan menjadi canggung atau kurang cakap jika bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. 6. Masalah komunikasi. Tidak hanya kemampuan bersosialisasi saja yang bermasalah. Anak yang kecanduan game juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi bukan hanya sekedar mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain, tapi juga termasuk membaca ekspresi lawan bicara. Anak yang kurang bersosialisasi biasanya kesulitan melakukan hal ini. 7. Anak jadi lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung unsur kekerasan seperti peperangan, pertarungan dan sebagainya biasanya akan lebih agresif
dan memiliki emosi yang tinggi. Meskipun sebenarnya bermain game juga bisa memberi manfaat yang termasuk membantu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan kreativitas. Maka dari itu, pentingnya bagi ayah dan ibu lebih baik dalam memberikan izin anak bermain game, bukan malah melarangnya sama sekali. Jadi kesimpulannya, bermain game itu boleh, tapi ada batasannya. Jika terlalu lama bermain game akan banyak hal negatif yang akan mempengaruhi si anak. Jadi itulah tugas saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.